Karena ini ada area supportnya. Nah, area supportnya ada di mana nih? Untuk pegas sendiri, support untuk Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Baik, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time mengenai saham. Nah, kita akan bahas yang pertama dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Untuk hari ini IHSG ini naik ya teman-teman sebesar 0,6% ya. Hari ini penutupan itu di angka 6850. Nah, bagaimana nih pergerakan IHSG secara teknikal kita akan bahas. Nah, untuk hari ini IHSG ini berhasil melanjutkan penguatannya nih, karena memang asing masih terus mencatatkan net buy yang cukup tinggi, yaitu di saham-saham big caps, terutama dari saham Bank BCA, Bank BBNI. Nah, kita lihat nih secara datanya juga ya. Di sini ada Bank BBCA, BBNI, Telkom, Arto, ASI, AALI juga ya, dan ini masih mencatatkan net buy yang cukup tinggi ya, ini dari asing sendiri. Nah, secara sentimen juga hari ini konflik dari Rusia dan Ukraina ini mereda juga ya teman-teman, dan ini menjadi optimisme pasar juga. Hal inilah yang memang masih disambut baik oleh para investor, terutama dari investor global juga ya, atau investor asing. Nah, kita lihat nih untuk closingannya ada di 6850. Nah, secara teknikal kemarin saya sudah gambarkan juga untuk analisisnya, yaitu dari sini. Untuk kemarin ini berhasil menembus area resisten yang ada di 6800 ya, dan ini hari ini juga naik cukup tinggi juga nih teman-teman ya. Hari ini yang memang menjadi perlu kita senang juga ya, patut senang juga di sini. Secara transaksi juga masih disambut baik. Nah, secara teknikal gimana nih untuk IHSG sendiri? Supportnya masih sama, ada di area 6800-an untuk area support dari IHSG. Yang penting dia tidak turun dari 6800 atau psikologi 6800 ini masih cukup bagus juga. Nah, untuk secara resistennya ada di mana? Secara resisten kita ambil dari BB Bollinger Band atasnya, yaitu ada di 6890 ya. Ini sebagai area resisten berikutnya. Dan yang penting ini adalah area all time high-nya nantinya ketika ditembus nih teman-teman. Nah, kita simak nih untuk saham-saham apa sih yang masih menarik. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu dari saham Arto sendiri. Ya, untuk hari ini Arto kita bahas secara teknikal. Untuk hari ini Arto ini mengalami kenaikan juga. Nah, hari ini naik sebesar 4,5% dan tutupan closingannya ada di 15.075. Sesuai dengan pembahasan kemarin, hari kemarin ini selamat nih bagi teman-teman yang memang sudah cuan di saham Arto ya. Untuk hari ini transaksinya juga cukup tinggi juga, asing juga masih sudah melakukan masuk kembali nih untuk saham Arto. Namun hari ini volumenya sedikit menurun dari hari kemarin juga. Dan terjadi di sini kita lihat teman-teman ada stokastik dan RSI-nya di sini golden cross. Ini membuat optimisme pasar kembali. Nah, secara psikologis di sini Arto sendiri saya sudah gambarkan kemarin, dan ini menembus area MA 200-nya seperti yang kemarin sudah dikatakan. Psikologis MA 200 ini adalah psikologis yang memang harus ditembus terlebih dahulu untuk penguatannya. Kalau memang besok masih melanjutkan penguatan nih, ini masih cukup oke juga ya untuk Arto sendiri. Nah, saya akan coba gambarkan. Nah, secara psikologis dia sudah menembus area MA 200 dan ini masih menjadi area supportnya teman-teman untuk MA 200-nya ya. Ada di 14.950 sampai di 15.000 ya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya ada di 16.000 ya. Ini sebagai area resistennya di sini. Jika memang besok masih mengalami penguatan, ini akan menguji area resisten ada di psikologis 16.000. Dan ini semata-mata nanti untuk Arto sendiri
tidak langsung bisa naik ke atas juga ya, atau di psikologis 17 ribuan, dan ini masih akan mengalami koreksiannya. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah mempunyai saham Arto ini boleh hold saja ya, yang memang sudah punya juga di bawah ini boleh hold. Dan untuk trading buy atau swing buy ini boleh-boleh saja nih untuk Arto sendiri. Nah, secara support ada di 14.875 sampai 15.000 untuk Artonya, dan untuk area resisten terdekatnya ada di 16.000 ya. Ini sebagai area resisten terdekat untuk Arto sendiri. Nah, bagaimana pergerakan secara asing hari ini? Untuk Arto kita lihat hari ini terjadi transaksi yaitu net buy ya teman-teman. Untuk asing sudah masuk sekitar 54.500.000-an ya untuk Arto sendiri, dan hari ini akumulasi dari broker CS ya di sini masih tetap akumulasi. Hari kemarin juga sudah akumulasi dan hari ini juga masih tetap akumulasi. Jadi watchlist untuk esok hari juga nih, jika memang besok masih bertahan di area MA 200-nya ya, secara psikologis di area support di sini, maka ini teman-teman boleh mencicil buy juga ya, dan nanti sudah naik tinggi atau bisa melakukan tunggu area koreksinya juga nih untuk Arto sendiri. Yang penting tidak turun lagi di area MA 200-nya untuk Arto sendiri. Dan ini adalah analisis untuk saham Arto. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham Telkom teman-teman. Hari ini Telkom juga naik ya, cukup tinggi sebenarnya secara transaksi ya, namun ditutup closingannya itu minus sebesar 0,2%. Tutupan closingannya ada di 4.400. Nah, awalnya ini memang mengalami kenaikan nih, namun tidak kuat karena menembus area resisten yaitu ada di 4450 dan gagal breakout. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa watchlist kembali untuk esok hari. Selama Telkom masih tidak turun di area 4.350 ini sebagai area supportnya, ini Telkom masih cukup oke juga untuk dimiliki atau untuk ditradingkan boleh saja, maupun diinvestasikan ya untuk jangka panjang. Nah, untuk polanya ini akan seperti ini teman-teman. Jika besok masih mengalami koreksian, akan menguji area support di 43.500 ya, dan semoga dia bisa bertahan di area 4350 dan ini bisa melanjutkan kenaikan lagi di 4450. Dan ketika sudah keluar di area sini, ini masih boleh di watchlist juga ya untuk jangka panjangnya atau untuk jangka menengahnya. Ini bisa nyampe ke 4650. Namun ini harus mengalami koreksian terlebih dahulu teman-teman, yaitu supportnya ada di area 4350 sebagai area support, silahkan dicatat ya. Untuk area resisten terdekatnya ada di 4450, ini sebagai area resisten terdekatnya, sampai di area 4470. Nah, 4470 ini adalah sebagai area buy if breakout atau breakout dari area 4470. Ini bisa momentum juga masih mengalami kenaikan. Untuk resist jangka panjangnya ada di 4650. Ini untuk Telkom sendiri. Silakan strateginya untuk long investing, cicil beli di area sini ya, di area 4350, ataupun jika tidak bertahan, ini ada MA selanjutnya teman-teman, MA 20 atau Bollinger Band tengahnya ini sebagai MA 20. Ini teman-teman boleh dilirik juga nih di area sekitar sini ya. Kalau memang dia turun atau break dari area 4350, itu BB tengahnya ada di 4300. Nah, kita catat dulu di sini teman-teman, yaitu 4300 sebagai area support berikutnya untuk Telkom sendiri. Nah, bagaimana pergerakan secara asing sendiri hari ini? Asing mencatatkan net buy cukup tinggi juga sebesar 90.600 sekian juga ya untuk asing sendiri. Ini masih boleh untuk di watchlist esok hari teman-teman untuk Telkom sendiri. Dan Telkom ini sudah diakumulasi dari asing juga sejak tanggal 3 Februari nih. Kita lihat di sini tanggalnya 3 Februari ini asing masih mencatatkan net buy yang cukup tinggi juga. Ini untuk transaksi dari asing sendiri. Silakan catat untuk support terdekatnya ada di 4350 dan support jauhnya ada di 4300 dengan potensi resisten 4450
50 ya, ini untuk area potensi resistennya untuk Telkom sendiri. Nah, untuk saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham SMGR. Ya, SMGR ini hari ini bergerak ya teman-teman, karena memang SMGR ini masih secara tren masih cukup bagus juga ya, karena ada rotasi sektoral dari properti, karena properti hari ini juga mengalami kenaikan. Nah, ini boleh dilirik nih untuk SMGR-nya bagaimana. Secara teknikal ini secara trendline masih cukup oke juga ya. Ini masih dalam area tren untuk bullishnya ya. Namun ini masih mengalami koreksian hari ini juga sebenarnya ya. Untuk SMGR resistennya ini ambil dari MA berapa nih? MA 60 teman-teman, yaitu ada di 7440 ya. Ini sebagai area resisten terdekatnya. Hari ini sebenarnya ingin ditembus teman-teman, namun gagal break ya. Ini so far masih cukup oke selama dia masih di garis trendline ininya. Maka ini kesempatan juga untuk teman-teman untuk watchlist esok hari. Jika memang besok sudah ditembus di area 7440-nya untuk SMGR, ini teman-teman boleh watchlist. Dan untuk potensinya ada di 7.800 ini untuk SMGR sendiri, karena memang katalisnya ini masih areanya di area sektor properti juga, dan ini berdampak juga terhadap sektor semen-semenan ya untuk SMGR sendiri. Ini secara teknikal masih cukup menarik, dan ditandai juga hari ini dengan volume transaksi yang meningkat dari beberapa hari sebelumnya ya, di atas rata-rata ini kita bisa lihat. Dan untuk stokastiknya ini dekat dengan area jenuh jualnya teman-teman untuk SMGR sendiri. Untuk supportnya kita ambil itu ada di garis trendline sininya ya, dan ini untuk supportnya ada di 7.200 ya. Kita bisa catat di sini untuk support terdekat dari SMGR kita ambil 7.200, dan area potensial terdekatnya 7440, dan untuk swingnya ini boleh saja nih untuk SMGR strateginya dengan potensial berikutnya ada di 7.800. Tapi ingat teman-teman, jika memang besok mengalami koreksian, ini masih akan mencoba menguji support di area 7.200 ya, kemudian bisa mantul kembali, bahkan bisa mencapai untuk untuk sideways-nya terlebih dahulu nih teman-teman, sebelum dia lanjut mengalami kenaikan di 7.800. Nah, bagaimana pergerakan secara asing sendiri untuk hari ini? SMGR hari ini net buy ya teman-teman sebesar 17.300 untuk SMGR sendiri. Silakan dicatat untuk support dan resistennya dari SMGR. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham MDKA. Ya, MDKA hari ini naik juga nih teman-teman, sudah dibahas di beberapa hari sebelumnya ya, atau di video lalu. Ini mengalami kenaikan juga sebesar 1,1%, dan tutupan closingannya ada di 3.800 nih untuk MDKA sendiri. Dan bagaimana nih secara teknikal, ini masih cukup oke, namun rawan profit taking teman-teman ya, karena ini sudah 4 hari berturut-turut ini mengalami kenaikan, dan hari ini MDKA juga mengalami kenaikan, maka ini sudah muncul shadow-nya nih teman-teman ya, maka ini pertanda dia harus beri dulu atau istirahat dulu. Nah, untuk esok nih, jika memang besok mengalami koreksian, ini akan menguji area support yang ada di 3.750 ya untuk area potensialnya, bahkan bisa sampai di area MA di 3.680 ya. Ini sebagai area support berikutnya ya untuk MDKA sendiri. Support terdekat ada di 3.750, silakan catat, dan support kedua ada di 3.680 dengan area potensialnya itu 3.900 sampai di 3.960 untuk potensial jangka pendeknya ya untuk MDKA sendiri. Dan hari ini volume transaksi juga sudah menurun ya, atau divergen ya teman-teman. Ini ketika candle naik kemudian volume transaksi menurun, maka ini divergen juga. Dan secara stokastik di sini sudah jenuh beli teman-teman. Ini waspada juga nih teman-teman ya, karena besok pasti akan ada profit taking nih dari para investor. Jadi strateginya
tunggu saja dekat dengan area support yang ada di 3660 sampai di 3680 untuk area supportnya dari MDKA. Jika dia mantul ke sini, maka teman-teman ini masih boleh di watchlist nih untuk perdagangan dari MDKA sendiri. Yang penting dia harus koreksi terlebih dahulu nih untuk MDKA-nya. Nah, bagaimana pergerakan secara asing? Kita lihat untuk MDKA hari ini masih bahkan ini net buy ya teman-teman untuk MDKA, karena ini 2 hari lalu sudah net sell cukup tinggi. Hari ini asing ini masih melirik untuk MDKA-nya ya. Ini boleh dilirik nih teman-teman untuk perdagangan esok hari. Yang penting dia tidak turun di bawah 3660 ya ke bawah, maka dia sebagai support ada di sini 3660 ini untuk support jauhnya ya. Silakan tunggu koreksiannya saja. Nah, kalau memang besok lanjut naik, gimana strateginya? Teman-teman bisa untuk trading buy saja, yaitu dekat dengan area 3900. Ini teman-teman boleh sell on high-nya ya untuk MDKA sendiri. Nah, ini MDKA. Selanjutnya kita akan menganalisis dari saham Pegas. Ya, Pegas atau Pegas sendiri hari ini naik sebesar 2,1% ya. Untuk Pegas ini bagaimana nih untuk strateginya? 3 hari ini sudah mengalami kenaikan ya. Ini secara trendline juga masih cukup oke, karena memang masih untuk secara baseline di sini masih oke juga nih melanjutkan kenaikan ya. Karena ini ada area supportnya. Nah, area supportnya ada di mana nih untuk Pegas sendiri? Support untuk Pegas sendiri ada di 1410 ya. Ini untuk Pegas sendiri, silahkan dicatat teman-teman. Untuk Pegasnya ini untuk Pegas secara resistennya terdekat ada di mana? Secara terdekatnya ada di 1455 ya, 1455 untuk area resisten dari Pegas sendiri. Teman-teman silakan dicatat juga nih untuk area potensialnya. Nah, ini Pegas sudah mengalami kenaikan 3 hari berturut-turut, maka ini juga rawan profit taking juga nih untuk Pegas sendiri. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya dari lama nih atau dari 1300-an, ini boleh sell on high untuk esok hari ini boleh saja ya. Jual bertahap ini boleh saja, cicil jual. Nah, karena memang ini sudah dekat dengan area resistennya di sini di 1455. Nah, bagi teman-temannya yang memang belum punya, bagaimana nih? Ketika belum punya, maka teman-teman jangan buru-buru untuk membeli nih, karena ini belum koreksi selama 3 hari. Nah, salah satunya ini indikasinya yaitu dari sini stokastik dan RSI-nya ini sudah hampir dekat dengan overbuy. Maka teman-teman tunggu saja koreksiannya di dekat area 1410 ya. Maka ini boleh di watchlist, dan jika memang dia mantul nih dekat dengan area sini 1410 ini jadi support juga. Melanjutkan kenaikannya juga bisa di 1455 ya, ini untuk area resisten terdekatnya. Bahkan jika memang breakout dari 1455 bisa potensi juga melanjutkan kenaikan di area 1510 ya, ini di area resisten panjangnya untuk Pegas. Yang penting dia tidak turun dari baseline ini teman-teman, 1400 ya. Ini karena memang diambil dari support yang ada di sini. Nah, inilah yang memang baseline yang cukup oke juga nih secara support untuk Pegas sendiri. Nah, bagaimana pergerakan secara asing hari ini untuk Pegas, yaitu hari ini net buy ya teman-teman, namun tidak terlalu tinggi juga nih untuk Pegas sendiri. Jadi perhatikan teman-teman untuk Pegas ya. Untuk rekomendasi Pegas ini buy on weakness ya, dekat dengan area support di 1410 untuk Pegas, dan strateginya boleh swing trading. Bagi yang sudah punya boleh dijual terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham Pegas. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham Agro. Ya, Agro hari ini juga mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 8,4% nih. Secara garis trendline ini memang secara garis trendline jauhnya nih, ini Agro itu memang masih downtrend teman-teman. Namun secara short termnya ini ada di area sideways-nya teman-teman ya. Ini kita lihat di sini sideways-nya ini masih di teritori 1235 sampai di 1460. Ini untuk
agronya sendiri ya, atau area sideways-nya. Jadi teman-teman perhatikan nih, secara peluang sideways ini masih cukup oke juga ya. Ini ketika besok melanjutkan kenaikan, jika memang keluar dari area sideways-nya ini, teman-teman boleh watchlist. Nah, ini watchlist terlebih dahulu teman-teman untuk agro ya, dengan strateginya jika memang besok breakout dari area 1475 ya, ini sebagai area resistennya 1460 sampai 1475, maka dia bisa berhasil breakout melanjutkan penguatan. Ini masih oke-oke saja teman-teman ya. Yang penting dia tidak turun kembali di area sini sideways-nya. Yang penting dia breakout teman-teman untuk agro sendiri. Nah, secara support itu dekatnya ada di mana? Secara support ada di 1380. Ini untuk support dari agro sendiri. Bagi teman-teman hari ini yang memang sudah punya, ini boleh hold saja dan besok kita tunggu ya, apakah dia masih strong uptrend atau strong untuk melanjutkan penguatan ya, dan breakout di area 1475 ini hold saja. Dan kita lihat nih hari ini secara volume transaksinya meningkat ya dari hari-hari sebelumnya, dan secara stokastik di sini mengalami golden cross. Jadi besok watchlist saja nih teman-teman ya. Strateginya teman-teman tunggu buy if breakout di area 1475 ya. Ini sebagai area resistennya. Jika memang breakout dari sini, teman-teman boleh spekulatif buy untuk agro dengan target resistennya ada di 1595 ya. Ini silakan dicatat teman-teman untuk agro sendiri. Nah, secara ininya bagaimana secara asingnya untuk agro, kita lihat hari ini terjadi transaksi net buy teman-teman untuk agro sendiri sebesar 25.100.000. Ini untuk agro. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham ASA. Ya, ASA hari ini mengalami candle hijau teman-teman ya. Ini boleh diperhatikan nih untuk ASA-nya sendiri. Hari ini mantul di area support ya di 2530, ini sebagai area support ini untuk ASA-nya. Dan teman-teman bisa perhatikan nih, sebagai area support ada di 2530, ini sebagai area support. Dan untuk area resisten terdekatnya ada di mana? Area resistennya ada di 2780, ini untuk ASA. Namun secara trendline memang ASA ini masih downtrend ya. Ini masih kita lihat di sini. Nah, ini kesempatan untuk esok hari nih teman-teman. Jika memang besok keluar dari area trendline ininya ya, melanjutkan penguatan, ini teman-teman boleh buy keluar ya dari area sini ya, buy atau entry di area trendline di sini ya. Selama dia masih bertahan di 2530, ini masih cukup oke juga nih untuk ASA. Yang penting dia tidak turun di bawah 2530, maka dia bisa melanjutkan pelemahannya teman-teman untuk ASA sendiri. Dan untuk rekomendasi untuk ASA sendiri, buy if breakout ya dari area trendline di sini dengan area resistennya potensinya 2780 ya. Dan untuk area supportnya ada di 2530. Nah, ini untuk ASA sendiri. Bagaimana pergerakan secara asing sendiri? Untuk ASA hari ini mencatatkan net buy ya sebesar 6.500.000. Ini tidak terlalu tinggi juga teman-teman sebenarnya. Ini untuk ASA.